Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cakrawala Kolbu. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyaksikan sebuah cuplikan kejadian yang cukup menyita perhatian. Dalam video ini, terlihat seorang warga didatangi oleh masyarakat sekitar karena diduga telah mengucapkan pernyataan yang menyinggung agama Islam dan suku Sunda. Sebagai umat Islam, tentu kita merasa prihatin terhadap peristiwa seperti ini. Namun, mari kita simak tayangan ini dengan kepala dingin, hati yang jernih, dan semoga menjadi pelajaran bersama agar kita senantiasa menjaga lisan dan menebar kasih sayang antar sesama. Masuk aja. Melihat situasi yang mulai memanas dan jumlah warga yang terus bertambah, tokoh masyarakat, ketua RT dan RW bersama aparat keamanan segera mengambil langkah bijak. Sahabat Cakrawala Kolbu, setelah pernyataan yang dinilai menistakan agama dan suku, suasana pun memanas. Warga mulai berdatangan dan terjadi perdebatan yang cukup tegang. Alhamdulillah, hadir pula aparat kepolisian, RT, RW, serta tokoh masyarakat yang turut membantu meredakan suasana. Ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah seperti ini, kita perlu mengedepankan musyawarah, ketenangan, dan semangat ukhuwah. Sebagaimana Islam mengajarkan, ketika terjadi fitnah atau perselisihan, maka yang terbaik adalah menyelesaikannya dengan adab dan keadilan. Sama umat Islam harus minta maaf. Sama umat Islam enggak bakalan apa-apa. Di dalam rumah, akhirnya diadakan pertemuan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, ketua RT dan RW, serta aparat kepolisian. Pertemuan ini bertujuan untuk mencari titik terang dan penyelesaian yang damai atas tindakan yang telah menyinggung umat Islam dan suku Sunda. Dalam suasana yang tegang, para tokoh berusaha menenangkan warga dan mengingatkan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah. Setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya, selama kita mau duduk bersama dan saling mendengarkan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. HR, Bukhari, dan Muslim. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar lebih berhati-hati dalam bertutur kata dan menjaga kerukunan antar umat. Apakah Bapak bersedia? Kalau misalkan permintaan tadi sudah minta maaf. PRT udah Pak, sudah sampai dulu. Tadi kan masih menyelesaikan dulu ini. Menyelesaikan sebenarnya ya. Mungkin ada sesuatu gitu kan. Ada mungkin yang masih ngeganjel gitu Pak siapa namanya? Mbak Ripa. Jadi saya cuma mau cerita pertama satu-satu. Jadi kesekilah nama saya mah sebagai warga di sini sebagai umat Islam minta si goblok ulah di kita yuk pinahkeun ka Papua. Amun papanjangan. Geus kitu da sawi mancing pisan. Ngadenge sok maca Al-Qur'an dina saper itu guna. Itu tadi apa yang kami lakukan Karena orang yang bersangkutan masih berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sementara warga juga ngotot ingin kejelasan, maka suasana diskusi pun semakin memanas dan mulai tidak terkendali. Namun, kita sebagai umat Islam diajarkan untuk tetap bersabar dan tidak terpancing emosi. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang kuat itu yang menang dalam gulat, tapi orang yang kuat adalah yang mampu menahan amarah
ketika marah. Kan urang mah geus maneh lamun Hadis hayang Sahih beres, Bukhari ieu urusan. dan Muslim. Minta eueuhkeun di Dalam mana, menghadapi ieu bakal fitnah manjang atau urang mah penghinaan, terus. Sok cirian mari geus kita urang, tetap bakal menjunjung manjang lah, adab, tidak mah. menahan diri, dan memilih jalan musyawarah dengan cara yang baik. Jadi ringkeun. Karena marah tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan memperkeruh keadaan. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa menjaga lisan dan menghargai keyakinan sesama adalah pondasi dalam hidup bermasyarakat. Aing iraha teuing make baju loreng. Sabab aing orang Sunda sia. Kafir. Kamu orang Sunda diusik nulisik kabeh datang ka dieu. Kafir. Hah? Rek kumaha sia? Aing enggak jauh-jauh ti Garut tadi hangeuleuh sia. Geus cina keluar pun dia Pak RW nya puntennya. Pokoknya Pak RW beh aman dan Pak RW beh raos Pak RW lah ke RW aya gangguan. Sia cina keluar nih oge. Di TKI. Mun teh di Cirian. Ya bakal rame terus. Sabab Asli abi tak, beres dengan nu aing lain. ya. Bakal kitu Pak RW. Engke TKI nu gua teh namina. Ah, benar. Kan geus urang TKI mah balik kabeh. Omongan sia gitu bisa memicu perang. Bisa memicu perang. Dia enggak sabar atuh sabar arah. Supaya- Supaya nawa. Karena mah eta mangga Pak RW, Pak Koramil. Mangga eta masuk. Iya. Sini terus sare mau tadi hudangan tuh goblok sugan. Kenapnya? Di dia kalasan aya pengurusna ieu ti Koramil, ieu ti Dimas, ieu Pak RW, ieu Pak RT. Cuman kemauan kita semua seperti apa? Biar Pak RW dan rekan-rekan di sini kan memutuskan dan menyampaikan ke pokoknya supaya lebih enak. Jadi jangan sampai istilahnya terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Saya pribadi tidak menginginkan hal-hal yang seperti ini ya, misalkan terjadi hal yang tidak diharapkan. Ini juga pembelajaran buat kita ya, Pak, ya. Jadi secara kewilayahan, secara warga kewilayahan kita, ini juga pembelajaran buat kita, gitu ya. Jadi saya juga sampaikan jangan sampai kejadian itu ke depannya. Itu aja sih. Akhirnya, setelah berbagai upaya musyawarah yang cukup panjang dan suasana yang mulai kondusif, orang yang bersangkutan pun menyadari kesalahannya dan berusaha meminta maaf kepada seluruh warga, khususnya umat Islam dan masyarakat Sunda yang telah tersinggung atas ucapannya. Jam kemudian mungkin nambah. Jam kemudian mungkin nambah. Kenapa? Karena ini udah di medsos. Kembali besok Pak. Udah apa? Udah ini udah tahu semua, udah luas. Yang saya khawatirkan itu bukan ini. Kami ini yang saya khawatirkan yang Bukan luas. dari wilayah kita, Tapi yang lain. tapi dari wilayah lain. Masih sangat luas. Itu. Dan keberatannya Nah, aing geus mau narima aing. Enggak gitu. Aing geus mau narima da teh kalah naon geus kebiasaan nyieun yeuh nyieun mas hampura geus moal aing mukana maneh di dieu aing mah geus mun maneh yang beres di dieu aing mah. Geus gitu. Cirian begitu. Saya heran kenapa setiap orang yang menjelek-menjelekan agama, yang menjelek-menjelekan agama Islam khususnya, kenapa selalu dikategorikan dengan jadi orang gila? Kenapa jadi enggak waras? Kenapa seperti itu? Tanya ka dokter. Aisyah naon pakai jeung ini teh? Orang lain lagi bicara, kamu harusnya diam. Kamu diam. Aing pokona Seperti itu. aing mah geus Kalau pokona kamu anggap bukan orang yang toleransi, kamu udah habis dari tadi. BH. Udah habis. Oh, yang ada di dalam otak kamu. Kamu benci sama Islam ya? Mohon rival, kurirna rival. Oh, dua tahun. Kenapa di medsos bicara seperti itu? Pak, Karena kamu lihat itu siapa menyebutkan teu cia teh pada baju lemah bel. maksudnya naon maksudnya? Tadi mah keur saeutik sia buburingan kan ka aing ku aing mah tadi cipol we naon sia. Terus teh ngademi Quran, teh ku aing cipol teh naon sia mah pada saeutik aing saeutik. Hiji lawan hiji sia teh modar. Aing aduh ke PRT, PRW. Siapa yang sampai narek aduh kan? PRW. PRW. Jadi setiap kali orang yang ini dimarahin sama dia. Soalnya di kamar itu pas orang palinten aset ngedem. Tadi teh kamar itu kan di mobil di gudang di desa teh jadi orang kata
Tama si bapak tama si nanti entong saudara kali ka abi oge si nanti pernah nyarekan Mana lagi? Anta Ku aing langsung dicita aing. Lain lamun rada gelo mah sekurang bawa ke rumah sakit jiwa nya. Belum tiga luar, ini mau aing lagi dicipok. Sampai di dia. Aku kira mau mobil. bisa selang gitu. Mata kada limun kirim itu paket kan. Sahabat Cakrawala Kolbu, dari kejadian ini kita mengambil pelajaran berharga bahwa lisan adalah amanah. Satu kata bisa menjadi sebab perpecahan, namun juga bisa menjadi sebab perdamaian. Dalam Islam, menjaga lisan adalah bagian dari iman. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." HR Bukhari dan Muslim. Dan hikmah besar yang bisa kita petik adalah pentingnya menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan akhlak. Ketika emosi diredam dengan iman, maka kedamaian bisa diraih. Kita juga belajar bahwa tidak ada kata terlambat untuk meminta maaf dan memperbaiki diri. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran untuk kita semua agar lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih bijak dalam bersikap, dan senantiasa mengedepankan nilai-nilai kasih sayang dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.